Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti misa syukur awal tahun 2022 PDL Syadai. Dan misa ini akan dipimpin langsung oleh Pastor Wilhelmus Tulak. Oleh karena itu, mari kita awali dengan lagu pembukaan yang pertama. Mari kita bangkit berdiri. Lagu pembukaan yang kedua kita nyanyikan Semua Baik. Dari
Masuklah, mari kita bersujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Sebab dialah Allah kita, dan kita umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara sekalian, seluruh umat yang hadir, khususnya komunitas persekutuan doa El Shaddai yang boleh berkumpul bersama-sama pada awal tahun 2022. Salam sehat untuk kita semua dan shalom. Semua sehat toh? Puji Tuhan ya. Lewat Pranekaristi pada malam ini kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang mengingatkan kita bahwa orang yang sungguh beriman akan menyaksikan penyertaan Tuhan, akan menyaksikan pertolongan dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Sementara orang yang memperalat Tuhan atau memperalat agama, memperalat sarana-sarana keagamaan, justru akan mengalami nasib malang. Itulah yang akan kita dengar dari bacaan pertama nanti tentang kekalahan bangsa Israel melawan orang-orang Filistin. Dan dari bacaan Injil kita akan mendengarkan bagaimana seorang yang kusta yang datang berseru kepada Yesus akhirnya boleh mendapatkan kesembuhan. Saudara, mari terlebih dahulu kita hening sejenak dan dengan rendah hati mari kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Kita nyanyikan lagu tobat. Saat sunyi, saat sepi,
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau senantiasa menyelenggarakan hidup kami, agar kami terbebas dari belenggu maut, sebagaimana Engkau telah menyertai kami sepanjang tahun 2021 dan mengantar kami memasuki tahun 2022. Pada awal tahun 2022 ini, kami keluarga besar Persekutuan Doa El Shaddai menyatukan hati kami ya Tuhan lewat perayaan Ekaristi ini, agar di tengah-tengah situasi pandemi kami tetap diliputi dengan semangat agar kami dapat menjalani tahun 2022 ini dengan aman dan nyaman berkat penyertaan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan. Semoga sabda-Mu ya Allah yang akan kami dengar dan renungkan dalam perayaan ini dapat semakin meneguhkan iman kami untuk selalu berseru dan berserah diri kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita duduk dan kita dengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan, penuhkanlah bejanaku. Rasakan indah hadirat
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, bangsa Yahudi dalam perjanjian lama, berarti sebelum kedatangan Kristus, khususnya sejak mereka pulang atau dibebaskan dari perbudakan Mesir, meyakini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka lewat sebuah tanda, lewat sebuah simbol, ya. Dan salah satu simbol yang sangat dikenal dan diyakini dalam kitab suci adalah tabut perjanjian Allah yang berisi dua loh batu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada dua loh batu itulah tertulis 10 perintah Allah. Saudara-saudara, bacaan pertama tadi menceritakan kepada kita bagaimana bangsa Israel setelah menetap di tanah perjanjian
sering mendapat ancaman dari orang-orang Filistin, bangsa pendatang yang tinggal di sepanjang pantai Israel. Ya, kita mengenal namanya Goliat, ya, panglima perang Filistin yang dikalahkan oleh Daud. Tetapi bacaan yang kita dengarkan tadi menceritakan kepada kita kekalahan telak bangsa Yahudi dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Ribuan, bahkan dikatakan puluhan ribu tentara meninggal. Dan sangat ironis bahwa kekalahan itu terjadi justru pada saat mereka membawa tabut perjanjian Allah dalam peperangan. Sehingga peristiwa kekalahan ini tidak hanya menjadi kekalahan bangsa Israel, tapi seakan-akan menjadi kekalahan Allah Israel. Saudara-saudara, mengapa bangsa Israel kalah dalam peperangan? Mengapa banyak yang tewas dalam peperangan? Ya. Kalau kita baca seluruh ceritanya, bahwa pada mulanya mereka sesumbar. Pada mulanya mereka yakin, terlalu yakin, bahwa mereka akan mengalahkan bangsa Filistin. Tetapi ketika mereka mulai terpojok, mereka lalu mengambil tabut perjanjian, membawa tabut itu ke tengah-tengah peperangan. Jadi mereka membawa tabut perjanjian bukan karena iman, tetapi karena terpojok. Nah, ini pembelajaran bagi kita, bahwa banyak orang baru mencari perlindungan Tuhan ketika dia terpojok. Dan sesungguhnya tidak hanya terpojok di sini. Tuhan seakan-akan dipergunakan untuk memenangkan peperangan. Tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Tuhan digunakan salah. Digunakan untuk berperang. Nah, ini pembelajaran bagi kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan Injil menceritakan kepada kita bagaimana seorang kusta datang berseru kepada Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus. Orang kusta yang memang sudah terpojok di tengah-tengah masyarakat. Karena orang yang sakit kusta anggap dikutuk oleh Allah. Dianggap orang yang berdosa. Tetapi ternyata justru dia mempunyai iman yang sangat kuat. Ia datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus, memohon agar Yesus, dikatakan tadi, mentahirkan dia. Tidak hanya menyembuhkan, tapi mentahirkan. Tahir itu bahasa ibadah. Tahir itu artinya penyucian.
Maka si kusta ini tidak hanya disembuhkan, tapi juga disucikan. Artinya apa? Diampuni berkat imannya. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, dua cerita yang kita dengarkan tadi, bangsa Israel yang pergi berperang tidak menyaksikan kuasa Allah, tidak menyaksikan perlindungan Allah. Sedangkan si kusta, dua terpojok kan, si kusta justru menyaksikan kuasa Allah yang hadir melalui Yesus. Maka ini menjadi pesan bagi kita dalam menjalani tahun 2022 ini. Bahwa jangan kita mencari Tuhan hanya ketika kita terpojok. Ya, itu pengalaman pahit bangsa Yahudi. Orang kusta dipojokkan bukan karena apa ya? Karena dianggap berdosa, padahal dia cuma sakit kusta. Masa orang sakit dianggap dikutuk Tuhan? Ini kan tidak benar. Ya, kalau dikutuk Tuhan tidak mungkin disembuhkan Yesus ya. Ya penyakit. Ini yang disebut dengan kemalangan. Bahwa kita manusia seringkali mengalami kemalangan. Termasuk pandemi ini ya. Pandemi ini sudah kurang lebih 2 tahun. Ini kemalangan kita manusia. Bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berdaya menghadapi COVID-19. Karena kalau manusia punya senjata, punya kekuatan, tidak perlu lama-lama. Tidak perlu 2 tahun ya. Atau kalau kita masing-masing yakin bahwa kita aman-aman, tidak usah pakai masker datang. Ya tak? Tapi karena kita menyadari bahwa kita melindungi diri kita, sekalipun situasinya sudah mulai membaik, ya, kita menyadari bahwa kita tetap manusia biasa yang lemah, yang tak berdaya. Itulah orang kusta tadi. Di dalam kemalangannya, ia datang berseru kepada Yesus. Dan karena itu ia menyaksikan kuasa Yesus nyata di dalam hidupnya. Dan Yesus melarang dia untuk bersaksi. Yesus melarang dia. Tetapi ternyata orang kusta yang dipenuhi dengan sukacita akhirnya pergi memberi kesaksian bahwa Yesus telah menyembuhkan dia. Maka saudara-saudara, mari kita belajar baik pada bangsa Yahudi tadi ya, maupun orang kusta ini dalam menjalani tahun 2022. Bahwa di tengah-tengah kemalangan dunia pada saat ini, kemalangan umat manusia pada umumnya, mari kita tetap mempunyai harapan bahwa pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dapat kita alami dalam hidup kita seperti yang dialami oleh orang kusta tadi. Saudara-saudara, Tuhan selalu hadir tengah-tengah kita lewat berbagai simbol, lewat berbagai lambang, ya. Dan salah satu simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, kehadiran Yesus di tengah-tengah kita adalah tabernakel. Tabut perjanjian lama yang berisi 2 loh batu dalam perjanjian lama digantikan oleh
tabernakel yang menjadi tanda kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, mungkin kita masih ingat peristiwa ledakan bom pada bulan Maret yang lalu, ya. Tidak jauh dari TKP, di situ ada ruangan doa. 6 meter dari TKP ada ruangan doa. Di situ ada sakramen. Di situ ada tabernakel, di mana orang secara bergantian selalu datang berdoa secara pribadi maupun bersama-sama. Ketika pandemi lagi memuncak-muncaknya, kami sering berkumpul di sana, berdoa, merayakan Ekaristi. Ini sebuah keajaiban, ya, sebuah keajaiban. Ya, Bapak Ibu sendiri dapat merenungkan, ya, bahwa di tengah-tengah ledakan yang sangat tragis waktu itu, ruangan doa kita tetap aman dan nyaman. Tidak ada sesuatu yang jatuh atau bergeser di dalam ruang doa kita. Dan seterusnya bisa direnungkannya. Nah, maka baik, mari kita belajar pada bacaan hari ini, bahwa orang yang sering berdoa, orang yang beriman, yang sering berdoa, yang sering berseru kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, akan menyaksikan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudara-saudara. Maka mari kita menjalani tahun 2022 ini dengan penuh kepercayaan, dengan iman yang mantap, seperti orang kusta tadi. Orang kusta yang sudah divonis sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang dikutuk, justru dia mendapat kesempatan yang sangat berharga, disembuhkan Yesus, dibebaskan dari penyakitnya. Maka mari kita berdoa, semoga melalui kegiatan-kegiatan kita secara perlahan-lahan dipulihkan Tuhan, dikuatkan Tuhan dalam situasi pandemi ini, sehingga kiranya pada akhirnya kita boleh kembali hidup secara normal, kita boleh mengadakan persekutuan doa tanpa lagi menggunakan masker, ya. Itu kita mohonkan Tuhan supaya apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, kiranya pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita panjatkan doa-doa umat. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, pada awal tahun 2022 ini, kami komunitas persekutuan doa PDL Shaddai menyatukan hati kami, ya Tuhan, lewat perayaan Ekaristi yang kami sebut sebagai misa komunitas. Kami mohon, ya Tuhan, kuatkanlah iman kami di dalam situasi pandemi yang masih kami alami sampai saat ini, dalam menjalani tahun 2022. Semoga kami semakin dapat beriman seperti orang kusta yang kami dengarkan dari bacaan Injil pada malam ini.
sehingga akhirnya kami pun boleh mengalami pemulihan, penyembuhan. Dunia kami ini kembali Kau pulihkan, sehingga kehidupan kembali normal sebagaimana biasanya. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Kasih, dalam menjalani tahun 2022 tentu ada banyak rencana-rencana kami, rencana pribadi, rencana keluarga, dan rencana komunitas kami Persekutuan Doa El Shaddai. Karena itu ya Bapa, kami mohon berkati rencana-rencana kami tersebut, agar pada akhirnya kami dapat melaksanakannya, mewujudkannya dalam tahun 2022 sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota PDL Shaddai yang tidak sempat hadir karena satu dan lain hal, baik yang berada di kota Makassar maupun yang berada di luar kota Makassar. Semoga mereka ya Tuhan selalu Kau berkati, sehingga pada akhirnya pada waktu yang Tuhan kehendaki, kami boleh kembali bertemu dan berkumpul bersama-sama, menyatukan hati kami untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan lewat kegiatan-kegiatan persekutuan doa. Marilah kita mohon. Berkati ya Tuhan pengurus PDL Shaddai yang telah diperbaharui, agar mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan, tugas pendampingan kepada persekutuan doa ini, agar melalui pelayanan dan kepemimpinan mereka, komunitas kami ini tetap bertumbuh, tetap eksis, dan kiranya semakin boleh menjadi wadah persaudaraan dalam iman kepadamu. Marilah kita mohon. Tuhan berkati kami sekalian yang hadir pada malam ini dalam misa komunitas ini. Semoga kami senantiasa boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, penyertaan dan permeliharaanmu, sehingga kami pun selalu boleh sehat-sehat dan semakin boleh bertumbuh dalam iman kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita nyanyikan lagu persembahan Hati Hamba. Tak dapat lupakan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, berkatilah roti dan anggur ini menjadi lambang keselamatanmu yang datang dalam diri kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia, engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu,
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengenteraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh. Mari kita saling memberi salam damai. Mohon frater yang menggunakan jubah membantu bagi komunitas. Dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku.
kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.
Terima kasih kami aturkan kepadamu, ya Tuhan Yesus, karena pada awal tahun 2022 ini, kami telah Kau perkenankan keluarga besar Persekutuan Doa El Shaddai boleh berkumpul bersama-sama pada malam ini, boleh menyatukan hati kami lewat perayaan Ekaristi, perayaan akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau telah menyapa kami lewat sabda-Mu, bahwa Engkau berkuasa dalam kehidupan umat manusia, bahwa Engkau berkenan mengabulkan setiap permohonan, setiap doa yang disampaikan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, sebagaimana yang boleh dialami oleh orang sakit kusta yang datang berseru kepadamu. Semoga seruan doa kami, seruan doa umat manusia di tengah-tengah situasi pandemi ini, boleh Kau kabulkan ya Tuhan, sehingga kiranya kehidupan di dunia ini secara perlahan-lahan kembali normal. Kami boleh kembali berkumpul bersama-sama setiap minggu, mengadakan kegiatan persekutuan doa. Bapa yang Maha Kasih, berkati kami sekalian yang telah hadir dalam perayaan ini, agar kami yang boleh datang berkumpul bersama-sama dapat kembali ke rumah kami dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang selalu mempercayakan hidupnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dengarkanlah doa kami ini ya Yesus yang kami sampaikan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Sang Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita tutup dengan mohon berkat Tuhan, apakah ada penyampaian terlebih dahulu dari pengurus? Disilahkan. Shalom, selamat malam Pastor, selamat malam Frater, dan semua Bapak Ibu terkasih. Selamat tahun baru untuk kita semua. Pertama-tama saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada Pastor William yang telah memimpin misa pada malam hari ini. Juga saya berterima kasih kepada seluruh pengurus PDS Yadaita dan umat yang telah bahu-membahu sehingga misa dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk umat yang bisa hadir lewat langsung di Gereja Katedral maupun online lewat YouTube. Untuk pengumuman, Persekutuan Doa LCAD akan dimulai kembali pada minggu keempat dan minggu kedua setiap 1 bulan 2 kali, yaitu tanggal 27 Januari dan masih dilakukan secara online untuk beberapa bulan ke depan. Mohon semua umat bisa hadir lewat online Zoom, nanti linknya akan di-share lewat WA. Dan sambil melihat situasi dan kondisi kedepannya, apabila nanti kami rasa sudah bisa dilakukan secara offline, maka kami akan mengumumkannya kembali. Ada berita sukacita hari ini tentunya buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tentunya tadi setiap satu keluarga ada dapat kupon gitu ya tadi ya. Nah, nanti kupon setelah misa selesai, nanti ada arahan petugas dari bisa ditukarkan sebuah bingkisan. Kebetulan dari pihak Lions Club akan ada partisipasi. Mungkin semua ada yang sudah tahu Lions Club, ada yang belum tahu ya. Nanti oleh karena itu kami mengundang Ibu Evelyn mewakili tim Lions Club untuk memberikan sepatah 2 patah kata. Waktu kami siapkan.
Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita ya, bahwa malam hari ini kita dapat diperkenankan oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama mengawali 2022 dengan bertatap langsung. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa, karena saya mendengar setelah ini kita semuanya akan kembali by Zoom. Oke, setelah acara syukuran ini, kami dari Lions Club akan berbagi kasih kepada Ibu Bapak yang sangat kami kasihi. Lions Club adalah suatu organisasi dunia yang sudah berada kurang lebih 105 tahun dan tetap eksis berpusat di Amerika. Dan organisasi kami ini adalah organisasi pengabdian yang terbesar di dunia dan diakui di PBB, dan juga di Indonesia kurang lebih 50 tahun, di Makassar kurang lebih 25 tahun, dengan tujuan hanya memberikan kebaikan yang berdampak bagi sesama manusia. Organisasi kami tidak berbicara suku, bangsa, dan agama. Kami hanya melihat kemanusiaan. Jadi kami melayani siapapun yang datang kepada kami sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Dan kami memberikan pelayanan tanpa batas sampai ke pelosok-pelosok daerah dengan beberapa program, antara lain adalah program diabetes. Kami memberikan pelayanan seperti itu. Kemudian untuk vision, kegiatan untuk pemulihan mata, pembagian kacamata gratis, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga ada program yaitu Hunger, memberikan kepedulian kepada saudara-saudara keluarga kita yang mungkin saat ini kurang beruntung. Kami juga peduli kepada anak-anak yang saat ini menderita penyakit kanker. Dan juga kami peduli kepada environment, peduli lingkungan. Jadi kami adalah orang-orang yang satu hati, betul-betul dengan kerendahan hati, melepaskan latar belakang kami ketika berada di Lions Club hanya untuk menjadi seorang lion yang memberitakan kebaikan bagi sesama, tidak melihat siapapun yang kami layani. Dan puji Tuhan, malam hari ini kami berada di katedral, dan juga pada bulan Desember kemarin kami berbagi kasih di seminari dan beberapa tempat lain, termasuk mungkin Warakawuri yang sempat mendapatkan paket dari kami. Apapun yang kami berikan dengan hati yang tulus, penuh sukacita untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, salam pengabdian, selamat untuk terus berkarya kebaikan bagi sesama. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Evelyn. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri misa dengan lagu penutup dan foto bersama pastor dan tim Lions Club umat Tembugurus, saya akan sampaikan tentang kumpul bingkisan yang tadi itu dari nomor 1 sampai 50 di sebelah kanan nanti akan dibagikannya bingkisannya, untuk nomor 51 dan seterusnya di sebelah kiri. Nanti akan ada petugas yang membantu mengarahkan nanti saat pulang. Jadi nanti, namun yang dari nomor 51 sampai belakang akan dalam bentuk amplop, namun nilainya sama dengan bingkisan. Jadi tidak usah berkecil hati, nilainya semua sama antara bingkisan dan amplop itu. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita tutup dengan mohon berkat Tuhan, selaku pastor paroki, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Lions Club yang kembali hadir di Gereja Katedral untuk berbagi kasih, untuk memberi perhatian kepada umat yang sering datang berkumpul di Gereja Katedral, khususnya persekutuan doa El Shaddai yang datang dari berbagai tempat di kota Makassar. Tuhan senantiasa memberkati Lions Club
dan seluruh pengurusnya. Kita beri tepuk tangan kembali untuk Lions Club ya. Yang kedua, kita mengucapkan terima kasih kepada tim live streaming dan sound system yang mendukung doa kita perayaan Ekaristi pada malam ini. Sekalipun ada gangguan sedikit pada bagian sound system. Dan selanjutnya, kalau situasi sudah kondusif nanti dan basement sudah tuntas, maka tentu saja El Shaddai nanti akan diberi kesempatan untuk boleh mengadakan kegiatan persekutuan doa di lantai dasar gereja kita yang baru yang ada di belakang ini. Adapun waktunya tentu akan diatur sedemikian rupa. Sekira demikian 3 hal yang perlu saya sampaikan. Mari kita berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian yang hadir di dalam gereja ini dan yang kita doakan atau yang kita ingat senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, perayaan Ekaristi dalam rangka mengawali tahun yang baru, tahun 2022 untuk komunitas persekutuan doa El Shaddai sudah selesai. Lagu penutup. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan lagu Kasih dari Surga. Kami mengundang Ibu Evelyn dan tim, mungkin bisa naik ke atas, kita bernyanyi bersama-sama. Dan Kasih dari surga memenuhi tempatmu. kasih dari Bapa surgawi. Kami mengundang Ibu Evelyn dan tim. Kasih dari Yesus
umat diundang naik untuk foto bersama. Yo. Ayo kita naik foto bersama yuk. Mari semua umat diharapkan